Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mabut Rifali, mahasiswa dari Politeknik Setialan Jakarta, jurusan Administrasi Pembangunan Negara, konsentrasi Kebijakan Publik. Pada kesempatan kali ini, saya akan mensosialisasikan mengenai kebijakan Kartu Prakerja yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Baik, alur pembahasan dalam sosialisasi ini, yang pertama yaitu latar belakang lahirnya dari Kartu Prakerja ini. Lalu yang kedua, tujuan dan manfaat yang dapat dirasakan dari Kartu Prakerja. Lalu yang ketiga adalah bagaimana kriteria dan persyaratan untuk penerima Kartu Prakerja. Dan yang terakhir adalah mekanisme terdiri dari tahapan dan prosedur untuk pendaftaran Kartu Prakerja yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama adalah latar belakang dari kebijakan Kartu Prakerja. Yang pertama yaitu karena adanya bonus demografi yang akan dialami oleh Indonesia pada tahun 2030 sampai tahun 2040. Bonus demografi ini yaitu generasi muda Indonesia lebih banyak dibandingkan lansia atau anak-anak. Sehingga angkatan kerja Indonesia lebih banyak dan itu bisa menjadi suatu potensi bagi Indonesia untuk menjadi negara maju di tahun 2045 yang sering dikatakan sebagai Indonesia Emas. Lalu yang kedua adalah visi dari Presiden Jokowi yang ingin meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Indonesia agar bisa bersaing dalam dan luar negeri. Oleh karena itu, ini adalah salah satu program kerja dari Presiden Jokowi untuk merealisasikan visinya yang diberikan pada saat kampanye Presiden tahun 2019. Lalu yang ketiga adalah meningkatnya atau permasalahan pengangguran yang ada di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, dampak pandemi COVID-19 selain menyasar kepada sisi kesehatan juga menyasar ke sisi perekonomian. Bahkan perekonomian Indonesia mengalami resesi yang artinya bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat melemah, bahkan sempat mencapai minus 5 dalam pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut menyebabkan banyaknya perusahaan-perusahaan yang mem-PHK atau merumahkan para pekerjanya, sehingga dampak dari hal tersebut adalah angka pengangguran yang sangat tinggi yang terjadi sekarang di Indonesia ini. Lalu yang terakhir adalah respon pemerintah terhadap pandemi COVID-19 yang berdampak sosial. Salah satunya adalah penurunan dari pemasukan para masyarakat Indonesia, sehingga Kartu Prakerja ini juga diformulasikan sebagai satu paket bantuan sosial yang diberikan dari pemerintah, terutama dituju untuk masyarakat yang belum menerima bantuan sosial dari program PKH atau dari bantuan sosial dari Kementerian Sosial. Lalu kita beranjak dari tujuan dan manfaat dari Kartu Prakerja ini. Tujuan dari Kartu Prakerja yang pertama adalah meningkatkan kompetensi angkatan kerja. Untuk para pekerja yang di PHK lalu mendapatkan pelatihan di Kartu Prakerja ini, pelatihan yang diberikan ini tujuannya untuk meningkatkan kompetensi para pekerja sehingga bisa menghasilkan skill baru atau reskilling sehingga bisa mencari pekerjaan yang baru. Lalu juga untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing bagi para buruh. Dengan adanya Kartu Prakerja ini, dengan pelatihan yang diberikan oleh Kartu Prakerja ini, masyarakat dapat merasakan peningkatan dalam dirinya sehingga semakin produktif dalam berkarya dan bekerja dan bisa meningkatkan daya saing dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam pasar kerja yang saat ini semakin bebas. Lalu yang ketiga adanya tujuan untuk mengembangkan kewirausahaan, karena dalam Kartu Prakerja ini juga diberikan pelatihan-pelatihan model-model berbisnis, dasar-dasar berbisnis, lalu juga prinsip-prinsip dalam berbisnis dan sebagainya yang ditujukan kepada para UMKM maupun para buruh yang sudah tidak memiliki pekerjaan. Jika mendapatkan pelatihan ini dapat meningkatkan skillnya di bidang kewirausahaan sehingga dapat membuka usaha-usaha baru di Indonesia dan membuat UMKM di Indonesia semakin berkembang lebih maju lagi dan lebih pesat lagi. Lalu manfaat yang dirasakan oleh penerima bantuan Kartu Prakerja oleh seluruh masyarakat yang menerima bantuan Kartu Prakerja yaitu yang pertama mendapat pelatihan. Pelatihan ini diselenggarakan menggunakan platform digital, yaitu secara daring atau secara online. Lalu juga yang kedua adalah mendapatkan insentif pelatihan. Insentif ini berjumlah 3.550.000
bantuan pelatihan itu 1 juta, artinya 1 juta ini dapat digunakan oleh penerima kartu prakerja ini untuk digunakan membeli pelatihan-pelatihan yang telah disiapkan oleh lembaga pelatihan yang ada di kartu prakerja ini. Lalu yang kedua adalah uang untuk insentif bulanan, atau ini juga yang bisa disebut dengan bansos, sebesar 600.000 setiap bulan. Akan diberikan selama 4 bulan, sehingga jumlahnya ini mencapai 2.400.000 yang dapat digunakan juga oleh masyarakat untuk membeli barang-barang kebutuhan pokok. Karena memang kartu prakerja ini diubah modelnya setelah adanya pandemi ini untuk juga membantu memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. Namun tentunya harus menyelesaikan terlebih dahulu pelatihan yang sedang dijalankan. Lalu yang terakhir ada survei keberkerjaan. Satu survei ini diberikan bayaran, semacam bayaran sebesar 50.000 dan mengisi 3 survei sehingga totalnya 150.000. Sehingga sampai 4 bulan ke depan ketika menyelesaikan pelatihan maka akan didapatkan jumlah sebesar Rp3.550.000 dari bantuan kartu prakerja ini kepada penerima bantuan kartu prakerja. Lalu pemerintah juga mengharapkan output dan outcome dari adanya kebijakan kartu prakerja ini. Untuk output yang diharapkan yaitu program pelatihan ini bisa menyebar atau bisa diikuti oleh 5,6 juta masyarakat Indonesia, khususnya pada angkatan kerja. Lalu juga insentif yang diberikan dapat digunakan juga sebagai bantuan sosial yang menanggulangi dampak dari pandemi COVID-19. Lalu ada outcome yang diharapkan, yaitu yang pertama adalah meningkatkan skill khususnya angkatan kerja yang diharapkan dapat mendorong daya saing yang tinggi dan produktivitas yang semakin cepat dan semakin laju dalam pasar kerja di Indonesia. Lalu juga outcome yang diharapkan adalah untuk mengembangkan atau berkembangnya UMKM di Indonesia. Dan yang terakhir adalah mengurangi dampak sosial pandemi COVID-19, khususnya pada aspek ekonomi, sosial budaya masyarakat. Baik, selanjutnya kita membahas mengenai syarat dari kriteria dan syarat dari penerima kartu prakerja. Yang pertama adalah pekerja atau buruh yang terkena PHK atau dirumahkan oleh perusahaan tempat ia bekerja. Lalu yang kedua adalah pekerja atau buruh yang membutuhkan peningkatan skill untuk mendukung pekerjaannya. Lalu yang ketiga adalah pekerja bukan penerima upah dan yang memiliki UMKM, usaha mikro dan kecil dan menengah. Lalu juga terdapat persyaratan untuk mendapatkan kartu prakerja ini. Yang pertama adalah warga negara Indonesia, lalu berusia paling rendah 18 tahun, lalu juga tidak sedang menerima atau menjalani pendidikan formal, artinya tidak sedang dalam kondisi sekolah menengah maupun sedang dalam pendidikan di perguruan tinggi. Lalu yang keempat adalah melakukan pendaftaran. Setelah melakukan pendaftaran akan ada ujian dasar, maka persyaratannya juga harus lolos untuk menjalani ujian dasar tersebut. Lalu yang keenam adalah lolos dari verifikasi data yang dilakukan oleh panitia kartu prakerja. Lalu ada kelompok-kelompok yang dikecualikan untuk mendapat kartu prakerja ini. Jadi kelompok-kelompok ini tidak bisa mendapatkan kartu prakerja. Jika masyarakat menemukan kelompok ini mendapatkan kartu prakerja, dapat dilaporkan melalui kanal pengaduan kami di website kartu prakerja ini. Yang pertama yang dikecualikan adalah pejabat negara, yang kedua adalah pimpinan atau anggota DPR, yang ketiga adalah aparatur sipil negara atau ASN atau PNS biasa disebutnya juga. Yang keempat adalah prajurit TNI dan Polri. Lalu ada kepala desa dan perangkap desa. Lalu yang selanjutnya adalah direksi, komisaris, dewan pengawas dari BUMN maupun BUMD. Dan dalam satu kartu prakerja, dalam satu keluarga ini maksimal terdapat 2 KTP yang bisa mendapatkan kartu prakerja. Artinya ketika sudah ada 2 KTP yang terdaftar dalam satu KK itu untuk mengikuti kartu prakerja, tidak bisa menambah lagi. Jadi maksimal 2 KTP dalam satu kartu keluarga. Dan untuk difabel juga sangat disarankan untuk mengikuti program kartu prakerja ini, karena akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan skill yang mendukung kesempatan ekonomi yang lebih tinggi lagi. Dapat hak dan kewajiban dari penerima kartu prakerja yang harus dipenuhi ketika nantinya sudah mendapatkan bantuan kartu prakerja ini. Yang pertama adalah haknya, yaitu menerima pelatihan secara full dari awal hingga akhir.
lalu menerima insentif ketika telah menyelesaikan program pelatihannya, dan yang ketiga adalah menerima sertifikat pelatihan dari pelatihan yang telah dilaksanakan atau telah dijalankan. Lalu kewajibannya yang pertama adalah mengikuti pelatihan hingga selesai, artinya benar-benar mengikuti prosesnya dari awal hingga akhir secara mandiri atau diikuti oleh diri sendiri, bukan diwakili oleh orang lain. Lalu yang kedua adalah mengisi survei kepekerjaan yang akan diberikan di akhir setelah menyelesaikan program pelatihan. Lalu yang ketiga adalah mematuhi segala ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam program Kartu Prakerja ini. Lalu terdapat rentang waktu dan mekanisme dalam bantuan Kartu Prakerja ini. Kartu Prakerja ini akan diberikan sebanyak 34 gelombang, yang setiap gelombangnya ini akan dibuka setiap minggu, dan dalam setiap gelombang ini akan dibuka untuk 164.000 peserta hingga target peserta 5,6 juta dapat terpenuhi. Lalu pelatihan ini, mekanisme pelatihannya, pelatihan ini dilakukan secara daring melalui platform digital. Dalam platform digital itu nantinya akan ada lembaga-lembaga pelatihan yang telah menyediakan pelatihan-pelatihan yang dapat dipilih oleh peserta Kartu Prakerja ini. Lalu juga terdapat platform digital seperti misalnya Pijar Mahir, lalu Tokopedia, Mau Belajar Apa, dan masih banyak lagi platform digital yang disediakan oleh pemerintah untuk menjalankan Kartu Prakerja ini. Lalu terdapat tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan atau dilalui dalam tahapan Kartu Prakerja ini. Yang pertama adalah mendaftarkan diri melalui website Kartu Prakerja. Lalu yang kedua adalah proses seleksi online, mengikuti proses seleksi yang diadakan oleh panitia Kartu Prakerja. Lalu setelah proses seleksi nanti ada pengumuman ketika lulus, dinyatakan lulus, dilanjutkan dengan memilih pelatihan yang tersedia di platform digital tadi. Jadi sehingga ketika sudah dinyatakan lolos resmi sebagai peserta Kartu Prakerja, selanjutnya memilih pelatihan yang akan diikuti. Pilihlah pelatihan-pelatihan yang memang sesuai dengan minat, bakat, dan skill yang dimiliki sehingga dapat semakin terasah dan berguna bagi perkembangan diri dan perkembangan ekonomi Indonesia juga. Lalu juga selanjutnya setelah memilih, tentunya pilihan tersebut dijalani, yaitu mengikuti pelatihan, dan yang selanjutnya setelah mengikuti pelatihan dan menyelesaikannya berhak mendapatkan sertifikat pelatihan. Artinya sebagai satu legitimasi bahwa memang Anda telah menyelesaikan pelatihan yang diberikan dan Anda benar-benar mengikuti pelatihan dengan baik. Lalu juga memberikan rating dan usulan, semacam mereview pelatihan yang diberikan dan memberikan saran, kritik, atau usulan yang dapat membangun dan dapat mengembangkan lagi, menyempurnakan lagi program-program yang diberikan dalam Kartu Prakerja. Lalu yang selanjutnya yaitu mendapatkan insentif pasca pelatihan, yang mana tadi insentif yang saya jelaskan yaitu 600.000 setiap bulan sebanyak 4 kali atau sebanyak 4 bulan, yang nantinya totalnya akan sebesar 2.400.000 jika dijumlah secara 4 bulan itu. Lalu juga mengisi survei keberkerjaan. Dan yang terakhir adalah mendapat insentif survei yang sebesar 150.000 tadi untuk mengisi 3 survei. Lalu selanjutnya kita akan lanjut ke proses full atau proses secara utuh, bagaimana prosedur untuk mendaftarkan diri agar bisa mendapatkan bantuan Kartu Prakerja. Untuk hal prosedur tersebut akan saya jelaskan melalui video yang satu ini. Mari kita simak sejarah. Program Kartu Prakerja ada karena kami percaya bahwa setiap orang dapat meningkatkan keterampilannya. Video ini kami hadirkan untuk mempermudah sobat dalam menggunakan Kartu Prakerja. Login ke akun Kartu Prakerja menggunakan email dan password sobat. Setelah berhasil masuk, sobat diarahkan langsung ke kolom dashboard. Di sana, sobat dapat melihat 16 digit nomor Kartu Prakerja dan saldo pelatihan sebesar Rp1 juta untuk membeli pelatihan. Ada 7 platform digital di mana sobat dapat menemukan berbagai macam lembaga pelatihan yang menawarkan ribuan jenis pelatihan. Sobat Prakerja dapat memilih pelatihan yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan, mulai dari teknologi informasi,
otomotif, bisnis, industri kreatif, dan lain sebagainya. Habiskan saldo pelatihan yang tersedia untuk membeli pelatihan sebanyak-banyaknya. Sisa saldo pelatihan tidak dapat diuangkan. Sobat harus membeli pelatihan pertama dalam waktu 30 hari setelah menerima SMS pengumuman dari Kartu Prakerja. Jika tidak, status sebagai penerima program Kartu Prakerja kamu akan dicabut. Saldo pelatihan kamu masih akan berlaku hingga tanggal 15 Desember. Jadi, teruslah membeli pelatihan dan habiskan saldo sebelum tanggal tersebut. Daftar pelatihan yang sobat ikuti bisa dilihat di bagian bawah dashboard. Setelah menyelesaikan pelatihan, jangan lupa memberi rating dan ulasan di platform digital tempat sobat membeli pelatihan untuk mendapatkan sertifikat. Sertifikat tersebut dikeluarkan oleh platform digital dan dapat dilihat di dashboard sobat. Jika memiliki pertanyaan terkait pelatihan atau sertifikat pelatihan, sobat bisa menghubungi layanan bantuan mitra platform digital resmi Kartu Prakerja berikut ini. Untuk mendapatkan insentif sebesar Rp600.000 selama 4 bulan, sobat wajib memiliki dan menautkan rekening bank atau e-wallet. Sobat dapat memilih salah satu dari 5 pilihan mitra pembayaran. Untuk kelancaran penerimaan insentif, pastikan bahwa akun rekening bank dan akun e-wallet yang sobat tautkan sesuai dengan data diri yang terdaftar. Sobat dianjurkan untuk tidak mengganti nomor handphone ya. Di kolom ini, sobat dapat melihat riwayat transaksi pembelian pelatihan serta jadwal pembayaran insentif. Jika mengalami kendala terkait insentif, Sobat Prakerja bisa menghubungi salah satu layanan bantuan mitra pembayaran resmi berikut. Sobat berpeluang untuk mendapatkan insentif tambahan dari mengisi survei evaluasi. Pantau terus dashboard sobat untuk mengetahui kapan survei evaluasi dikeluarkan. Segera isi secara jujur karena jawaban sobat tidak mempengaruhi insentif yang akan diterima. Semua informasi terkait program Kartu Prakerja bisa didapatkan pada halaman FAQ yang tersedia di website resmi Kartu Prakerja, serta Instagram, Facebook, dan YouTube Kartu Prakerja. Akun media sosial Kartu Prakerja hanya untuk update informasi. Segala pertanyaan, saran, atau kritik hanya akan dilayani melalui layanan kontak center yang terdiri dari live chat di pojok kanan bawah pada halaman website dan dashboard penerima Kartu Prakerja. Selain itu, bisa melalui form pengaduan yang dapat diakses selama 24 jam, sehingga sobat bisa mendapat respon yang tepat. Kanal pengaduan lainnya dapat melalui call center Kartu Prakerja di 0800 150 3001 yang tersedia setiap hari mulai pukul 8 pagi sampai pukul 8 malam. Pastikan Sobat Prakerja hanya memberikan data pribadi seperti nomor induk kependudukan, nomor kartu keluarga, nomor handphone, alamat email, nomor rekening atau data diri lainnya melalui saluran komunikasi resmi program Kartu Prakerja. Alamat situs Kartu Prakerja yang resmi hanya di www.prakerja.go.id. Adalah sosialisasi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa mengedukasi seluruh masyarakat mengenai kebijakan Kartu Prakerja ini, dan mudah-mudahan program Kartu Prakerja ini dapat menyasar seluruh target grup yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan yang membutuhkan tentunya. Mohon maaf bila masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian yang saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.